Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin, bertemu lagi dengan Al-Fakir Ahmad Muhammad Al-Budri. Sekarang kita lagi asik mancing. Yang namanya mancing pasti yang kita pancing ikan, bukan keributan. Yang kita pancing pasti makhluk-makhluk yang di dalam air, bukan emosional orang. Kalau bicara ikan, ada satu filosofi. Sayyidina Ali pernah mengatakan, kata Sayyidina Ali, jadikanlah hati kalian seperti ikan. Maksudnya apa? Filosofi hati seperti ikan ini. Sebab begini, kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghatan. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kalian itu ada segumpal darah, segumpal daging. Faida saluhat saluhal jasad kullah. Kalau andai kata itu segumpal darah atau segumpal daging itu bagus, maka akan bagus pula semua jasad. Tingkah laku kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, dan segala macam yang ada di jasad kita akan bagus. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Kalau andai kata segumpal daripada daging tersebut atau darah tersebut rusak, maka akan rusak semua jasad kita. Rusak mata kita memandang, rusak mulut kita bicara, rusak telinga kita mendengar, rusak tangan kita berbuat. Ala wa huwa al-qalb. Dikatakan, apa itu segumpal itu? Yaitu hati. Kalau bicara hati, maka kita ini tidak lepas daripada iman. Sebab yang dikatakan al-iman tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Yang namanya iman itu ialah membenarkan dalam hati kita, membenarkan tentang adanya Allah dengan keagungan-keagungan dan keesaan Allah, segala kehebatan-kehebatan Allah. Lalu mengatakan dengan mulut dan berbuat dengan anggota badan. Itu namanya iman. Berarti di mana letak iman? Letak iman adanya di hati. Ketika hati itu bagus, maka imannya akan bagus. Ketika hati itu buruk, maka imannya pun akan buruk. Nah, Sayyidina Ali mengatakan begitu. Jadikanlah hati kalian ibarat ikan. Kenapa diibaratkan ikan? Ikan itu ialah makhluk Allah yang ada di air. Baik ada yang di air tawar, air payau, air asin, maupun air yang manapun. Filosofi ini berarti atau bermaksud dalam. Kenapa Sayyidina Ali mengumpamakan hati kalian seperti ikan? Jadilah hati kalian seperti ikan. Maksudnya berimanlah kalian, tanamkan hati kalian seperti ikan. Salah satu contoh, ketika kita memancing di lautan, jelas di lautan itu kita pasti mendapat ikan-ikan seperti ikan kakap, ikan-ikan yang ada di laut. Padahal ikan di laut itu hidup bukan sehari, bukan 2 hari, bahkan ada yang puluhan tahun ikan itu ada di dalam lautan. Ketika kita angkat itu ikan dari dalam laut, kita pancing itu ikan, kita angkat itu ikan yang bertahun-tahun, berbulan-bulan di dalam laut, yang notabene laut itu mempunyai air yang asin. Ketika kita pancing, kita dapat ikan di laut, lalu kita angkat itu ikan, kita goreng. Pasti ikan tersebut tidak akan menjadi ikut asin. Ketika ikan itu hidup di dalam lautan, lalu kita angkat,
kita pancing, setelah kita pancing kita goreng, insya Allah ikan itu tidak akan asin. Padahal ikan itu bertahun-tahun hidup di tempat yang asin. Begitu juga di empang, begitu juga di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau ikan hidup dimanapun dia bertempat, entah itu di tempat yang asin, tempat yang manis, tempat yang manapun, ikan itu tidak akan menjadi seperti tempat yang dia diami. Mungkin kalau di kampung-kampung ikan itu tinggal di empang yang notabene sekaligus cubluk ya, di tempat orang buang hajat. Tapi ikan itu tidak bau. Ikan itu tidak berasa dengan bau-bau kotoran tersebut. Artinya apa? Diumpamakan hati ini dengan ikan. Ketika hati kita hidup, maka apapun yang terjadi, artinya hayyu qulubakum bil iman, hidupkan hati kalian dengan iman. Ketika hati kalian itu hidup dengan iman, hati kita hidup dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka hati itu tidak akan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak bagus, dengan perbuatan yang tidak bagus. Salah satu contoh, kalau orang imannya kuat dalam hatinya, diajak mabok, dia tidak bakal ikut mabok. Karena apa? Ada iman menghidupkan hatinya. Diajak berbuat jahat, tidak akan mau berbuat jahat ketika iman ada di dalam hatinya. Tapi sebaliknya, ketika ikan itu mati, kita dapat ikan itu mati, lalu ikan yang mati kita rendam di air garam, atau kita rendam di air gula, atau kita rendam di sambal, atau kita rendam di tempat yang lainnya. Ketika ikan itu mati, ketika kita rendam di garam, maka ketika kita goreng, ikan itu akan ikut asin. Ketika kita rendam di air gula, maka ikan itu akan menjadi manis. Ketika kita rendam di cabai atau di air yang pedas, maka ikan tersebut akan menjadi pedas. Artinya apa? Hati manusia kalau andai kata tidak ada iman di dalam hatinya, tidak hidup dengan iman hatinya, maka ketika hati itu mati, manusia akan goyah imannya, akan goyah hatinya. Ketika diajak untuk berbuat tidak bagus, umpama kata merampok, karena tidak ada iman di dalam hatinya, maka dia ikut ngerampok. Diajak temannya mabok, dia ikut akan mabok juga. Ketika diajak untuk berbuat yang tidak bagus, berzina, dia akan ikut berzina. Karena apa? Karena hati mereka mati. Jadi ketika hati kita mati, maka hati itu akan mengikuti arah kemana jalan hati tersebut ya. Jadi harus kita berhati-hati masalah hati. Ketika hati itu tidak ada iman di dalamnya, maka hati-hatilah kita bergaul, hati-hatilah kita berbuat. Karena apa? Ketika kita bergaul, hati kita tidak ada iman, tidak dekat dengan ulama, tidak banyak ngaji di majelis-majelis salim, maka hati itu akan mati. Ketika diajak maksiat, pasti dia ikut maksiat. Dia berteman dengan tukang main judi, dia ikut main judi. Berteman dengan tukang mabuk, dia pasti mabuk. Berteman dengan perampok, dia pasti merampok. Apabila hati manusia tersebut mati. Oleh karena itu Allah namakan hati ini qalaba, ya qalbun. Yang mana qalbun ini berasal dari kata qalaba. Qalaba ini artinya mondar-mandir, bolak-balik. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa, doalah kita ya muqallibil qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan biasanya itu dibaca ketika terakhir daripada salat, yaitu kita tahiyatul akhir. Setelah kita membaca innaka hamidum majid, lalu diajarkan oleh ulama baca ya muqallibil qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutar balikan hati kami, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami di dalam agamamu, wa ta'atik, dan takwa kepadamu, taat kepadamu. Oleh karena itu hidupkan hati-hati kita. Salah satunya banyakkan berzikir kepada Allah, yang dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya banyak-banyak berzikir maka hati kita akan menjadi tenang. Wa hayyu qulubakum bil ilmi wal iman, dan hidupkan hati kalian dengan ilmu dan iman. Bagaimana? Yaitu banyak-banyak hadir di majelis ta'lim, banyak-banyak hadir di majelis zikir, dekat-dekat dengan ulama, maka hati kita akan menjadi baik, hati kita akan menjadi bagus. Insyaallah kita semua akan diberikan keberkahan, taufik wal hidayah.
serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak kita juga diberikan hati yang penuh dengan rahmat, iman dan takwa kepada Allah taala. Semoga kita semua diberikan taufik wal hidayah. Kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga hati kita tidak mondar-mandir di dalam kemaksiatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.